semuanya. Sorry banget, harusnya live-nya dari 18 menit yang lalu, tapi aku lagi syuting jadi ada keterlambatan waktu. Sekarang aku ini mau live bersama Kayla Dimitri. Jadi kenapa aku mulai sama Kayla? Karena kita berdua tuh sama-sama pecinta kristal atau crystal healing gitu. Buat kalian yang nggak tahu, aku ini lagi terapi menggunakan kristal. Karena menurut aku kristal itu adalah formula yang cocok untuk aku, cara yang cocok untuk aku. Jadi pas pandemi kemarin aku kan mengalami banyak sekali hal yang berubah di hidup kita gitu, banyak sekali perubahan. Seperti kita harus di rumah aja, banyak job yang tiba-tiba ke cancel, banyak beberapa musibah-musibah yang ada, apalagi dengan adanya COVID-19 ini jadi sering banget yang namanya mengalami rasa cemas berlebihan. Nah, akhirnya aku baca-baca soal kristal dan aku mulai memakai produk-produk kristal. Awalnya mulai beli kristalnya doang, terus aku taruh di kamar. Habis itu alat pijit muka pakai kristal, dan aku baca-baca kristal itu memang batu alam yang mempunyai energi, dan setiap kristalnya itu punya energi masing-masing yang energinya itu bisa ketransfer ke energi kita gitu. Karena aku percaya manusia itu punya energi dan bisa menyerap energi dari manapun itu. Kayak misalnya nih, contohnya kalian ketemu sama orang yang kayaknya bawa energi negatif gitu, pasti kita langsung bad mood kan. Tapi beda kalau kita ketemu sama orang yang bawa energi positif, pasti kita juga ikutan positif. Nah, begitupun juga dengan kristal. Kristal itu batu alam yang memang punya energi dan bisa memancarkan energi-energi tergantung apa energi di dalamnya, tergantung kristalnya. Dan aku tuh ngerasa aku bisa menyerap energi itu dan akhirnya bisa membuat aku tuh bisa mencapai kesehatan fisik maupun mental. Nah, karena Kayla ternyata suka banget sama kristal dan kita juga sama-sama peduli akan kesehatan mental, jadi aku mau ngobrol-ngobrol sama Kayla hari ini. Dan ini kan mungkin bagi kalian sesuatu yang ngobrol-ngobrol bareng Kayla. Aku lagi invite. Hai. Apa Hai kabar? Kak. Baik, sorry banget ya agak telat ya Kak, aku lagi di lokasi syuting. Gak apa-apa, aku juga tadi ngeliat story kamu kayak, wah ini seperti apa dia telah. Kamu apa kabar? Baik, Kakak apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Ya ampun, by the way intermezzo ya Kak, baju kebaya pengantin Kakak itu aku capture terus aku jadi inspirasi kalau aku nanti nikah. Ya ampun, terima kasih loh. Semoga kamu lekas ya menyusul ya, jadi bisa Aku membuat sih masih lama kayaknya, tapi at least aku udah punya bayangan, oh nanti aku kebayang kayak gini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita mengumpulkan inspirasi sebanyak-banyaknya juga pas Bener, kita gak pusing, bener gak sih? gak pusing kan, bener. Kak, aku kan tahu banget Kakak tuh into kristal banget kan. Kita punya satu kesamaan itu gitu. Nah, terus kan kristal ini identik bisa mempengaruhi kesehatan mental banget. Apalagi di saat pandemi kayak gini kan kayaknya orang tuh lupa gitu kalau orang yang sehat juga kadang mentalnya nggak sehat. Orang yang terlihat fisiknya sehat ternyata mentalnya nggak sehat. Dan itu aku alami banget. Pas pandemi itu kan jadi rasa cemas berlebihan, kita jadi parnoan, terus Ya. banyak banget hal-hal yang udah kita impi-impikan tapi nggak bisa tercapai gara-gara pandemi, dan akhirnya mempengaruhi banget tuh. Dan sorry, dan banyak banget ternyata teman-teman aku yang juga akhirnya acak-acakan gitu kesehatan mentalnya gitu, dan akhirnya mereka kayak aduh orang tuh lupa ya kalau kesehatan mental tuh juga perlu di take care. What do you think about it? Kakak punya pengalaman gak sih apalagi selama pandemi ini gitu? Oke, jadi sebenarnya aku kan juga sempat membahas mengenai kesehatan mental itu dari tahun 2018 kira-kira. Uh, Awalnya itu karena aku juga sempat 2017 dan itu aku akhirnya menjalankan dari situlah aku tersadarkan bahwa itu sama pentingnya seperti kesehatan. Jadi mirroring really ya nggak sih, kayak kalau misalnya mental yang baik, insya Allah itu akan reflect pada kesehatan fisik kita. Jadi mental sama fisik itu bukan satu hal yang bisa dipisahkan, itu adalah satu kesatuan. Yes. Waktu masa pandemi tentu kita sebagai manusia pasti kan ada rasa rasa kesepian mungkin, atau misalnya tertenti, ketidakpastian, kecemasan dan segala macam. Manusia banget sih untuk merasakan yang namanya energi.
yang bisa kita sebut gejala kecemasan. Nah, aku pun juga akhirnya ini lebih 2017, 2018 hingga kini aku menjalani self healing, tapi pas 2020 itu kan suatu hal yang baru lagi ya buat semua. Nah, itu akhirnya aku juga kembali lagi mengenai self healing, mengenai bagaimana menjaga mental, karena kan akan selalu terus ya. Mungkin kita udah sempat sebelumnya, tapi pasti ya hidup ya gitu. Kayak gitu sih. Iya sih, bener banget. Karena kesehatan mental tuh yang menurut aku sangat mempengaruhi daily activity kita banget gitu. Yes, aku Di setuju. saat tiba-tiba kita misalnya ada masalah apa, atau tiba-tiba kita anxiety, itu langsung kerjaan tuh pasti berantakan gitu. Dan aku tuh ngerasa banget, jadi aku kan orangnya suka kerja banget, setiap hari gitu aku harus keluar rumah untuk kerja gitu. Terus tiba-tiba pandemi, 6 bulan di rumah aja nggak ngapa-ngapain, jadinya aku tuh ngerasa kayak, oh my god, aku nggak produktif, aku nggak bisa produktif sama kerjaan aku nggak ini. Terus akhirnya aku juga jadinya mencari cara lain, gimana nih aku jadinya produktif. Akhirnya semua acara-acara Zoom, talk show Zoom aku ambil semua, just to kayak biar aku tuh ngerasanya aku produktif, karena aku stres banget kalau aku ngapa-ngapain. Tapi ternyata berjam-jam di depan laptop, terus kayak nggak ketemu sama orang, nggak sentuhan langsung, itu juga malah jadi makin parah gitu. Jadinya aku suka nangis. Terus pernah syuting 20 hari gitu untuk series, selesai syuting di rumah lagi aku langsung mental breakdown banget, langsung nangis for no reason, karena aku ngerasa kayak, oh why is it over. Terus kalau keluar rumah juga parnoan, harus masker kayak gimana. Dan aku ngerasa kayak pasti aku nggak sendirian nih, karena masih banyak banget orang yang apa ya, harus kehilangan pekerjaannya, harus muter otak gimana mereka menanggulangi pandemi kayak gini. Ada yang terkena juga, keluarganya ada yang terkena, ada yang kehilangan juga gitu. Makanya aku pikir harusnya orang-orang jangan melupakan tentang kesehatan mental, dan at least kalau kita nggak mengalami, kita juga mencegah perilaku-perilaku yang bisa memacu orang untuk ngerasa digital adanya bullying ya. Karena ngalamin nggak sih Kak bullying gitu di media, sosial media? Ya. Yes, Halo aku Kak? setuju. Yes, apaan? Kayaknya Kakak putus-putus deh sinyalnya. Terus ya? Udah belum? Coba aku cek. Udah belum, Ti? Oke. Belum ya? Bagian kayak aja. Belum Oke. sepertinya. Ganti ke wifi dulu ya, sebentar ya. Oke, it's okay. Sebentar ya guys. Kalau live kayak gini memang kendalanya adalah pasti sinyal, apalagi kalau live with, karena sinyal orang kan beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sinyal bisa. Halo, oke. Dah. Halo. Kayaknya Yes. mendingan ya. Udah mendingan? Udah mendingan. Nah, ya. Tadi aku masih menyimak dirimu sih. Kamu lagi cerita kamu ya syuting dan sempat breakdown. Nah, terus? Nah, terus kakak tuh pernah gak sih ngalamin yang namanya cyberbullying gitu? Karena menurut aku itu juga one of the biggest elemen dan sebab kita mental breakdown, dan akhirnya kesehatan mental kita juga jadi terganggu gitu. Ya, kalau misal aku pribadi sih cyberbullying ya aku pernah mengalami. Tapi sebenarnya lain juga yang affecting memberikan kesehatan aku melalui kayak misalnya nih media, terus jadi membandingkan lain seperti itu. Terus misalnya aku melihat berita-berita yang sebenarnya aku nggak sebut, kita keep scrolling, kita lihat-lihat tuh kayak aduh gue kepala dengan informasi-informasi yang nggak gue. Terus udah gitu juga setelah membaca, aku lagi visiting Instagram seorang selebriti gitu, terus aku baca di komen-komen negatif juga mempengaruhi aku gitu. Jadi sebenarnya memang kita sebagai pengguna sosial media mau itu kita perlu banget
menjadi mindful atau kita hadir penuh atau kita sadar dalam ya, especially ini nih banget tadi yang seperti aku bilang di awal, mudah banget untuk kita kan diri kita sama orang lain nih, terutama kayak kok dia bisa gitu, gue enggak, kok dia hidupnya enak banget, kok gue begini banget. Iya. Sebenarnya di sosial media itu kan kehidupan yang paling enak atau versi kita, bener nggak sih? Kita kan Iya bener banget, kita nggak mungkin ngeposting yang sedih-sedih gitu kan, nggak mungkin kita ngeposting yang susah-susah. benar banget. Jadi teman-teman juga perlu sadar nih bahwa kita pasti ya kita nggak mungkin ngasih lihat yang buruk-buruk. Yang sebenarnya kita sebagai itu tadi bilang sebagai media dan di hari ini semuanya apa ya, dengan pace cepat gitu. Kita perlu untuk lebih grounding lagi atau lebih menapar nilai istilahnya. Iya sih, benar sih. Karena kadang yang bisa menyembuhkan diri kita ya diri kita sendiri gitu kan. Kayak aku juga pernah apa namanya ya ke psikolog gitu. Ujung-ujungnya ya dia pasti menasihatinya yang bisa menyembuhkan diri kamu dan bisa membuat kamu merasa lebih baik adalah diri kamu sendiri gitu. Yeah. Jadinya kalau ke psikolog kan kita lebih kayak ngobrol kan, lebih kayak ngobrol, dikasih word of affirmation yang bisa membuat kita terbuka dan melihat sisi itu dari perspektif yang lebih positif gitu. Dan ujung-ujungnya kayak Pril, you need to stand by your own karena pikiran itu yang ngontrol diri kamu sendiri, hati juga yang ngontrol diri kamu sendiri. Jadi bener-bener kita yang harus bisa kayak membuang energi-energi negatif dan mencoba untuk menyerap energi-energi positif aja gitu. Makanya aku tuh tiba-tiba langsung into kristal karena aku jadinya nyari-nyari gitu kan informasi-informasi tentang kristal, penyembuhan alternatif untuk kesehatan mental, untuk kesehatan fisik juga gitu. Terus akhirnya mulai tertarik, awalnya tuh aku beli alat muka yang kristal gitu kan. Karena kan aku percaya kayak oke nih sambil skincarean, pijit-pijit pakai kristal kayaknya can make me feel better gitu kan. Terus aku ngoleksi kristal gitu di rumah aku pajang-pajangin yang amethyst, rose quartz, clear quartz, sampai akhirnya aku bikin produk sendiri gitu. Karena kan di generasi aku atau di circle aku tuh jarang banget orang yang tahu kristal kan. Sampai aku tuh kayak, lo percaya ya? Emang bener. Akhirnya kayak, iya bener kok, ini isi kamar gue, bahkan kamar mandi gue kristal-kristal semua gitu. Sampai akhirnya aku bikin produk kristal gitu, dan ini di tumbler gitu Kak. Jadi tumbler terus isinya kristal karena aku percaya air karena aku percaya air itu kan punya molekul-molekul dan bisa dipengaruhi sama energi-energi kan. Makanya kalau kita penyembuhan alternatif, kadang suka ada yang airnya didoain, terus kita harus minum airnya gitu kan. Nah, aku percaya kalau air digabungin sama crystal healing, dan udah ada penelitiannya juga di Jepang, ini bakalan kayak airnya molekul airnya bisa lebih baik dan bisa mengandung energi yang lebih bermanfaat buat tubuh kita. Nah, kalau kakak sendiri tuh awal mula kenal kristal dan akhirnya memutuskan untuk into kristal dan mengoleksi kristal tuh kapan sih Kak dan kenapa? Jadi aku kayaknya sih ya sekitar tahun lalu aku mungkin bulan-bulan keempat 2020 gara-gara gini. Jadi aku beberapa teman kristal nih kayak oke, kristal. Akhirnya aku kayak gimana sih gitu. Ya, terapis aku atau Reza Gunawan ke aku kayak kamu tertarik kristal healing deh gitu. Aku kayak tertarik. Aku penasaran beberapa pertanyaan belum aku orangnya gitu. Aku yang harus tahu dulu semuanya. Nah, akhirnya aku belajar beliau, aku diajak ketemu orang kristal kolektor juga, dan juga jelasin akhirnya kristal itu berfungsi ini. Jadi mungkin yang jadi yang pertanyaan itu kristal tuh gimana sih? Jadi sebenarnya kristal memiliki molekul yang kan, sehingga dia bisa menyelamatkan kita yang energinya mungkin lagi koslet. Iya. Dengan si kristalnya atau dia perwakilan dari benda, kita bisa kembali selaras kembali. Berarti aku menganggapnya kristal kita lebih dekat dengan alam, karena cara healingnya manusia kan juga kita dekat di alam. Jadi mungkin kristal ini adalah salah satu perwakilan dari
energi alam yang bisa dekat dengan kita. Nah, dari situ aku mulai kayak oh, oke, akhirnya aku merasakan energi. Kebetulan nih aku agak sensitif sama kan, seperti kayak misalnya oh yang ini cocok buat aku, ini rasanya apa, di hati aku kayak gimana sih. Jadi akhirnya aku mulai tuh berkenalan. Akhirnya aku mulai ngumpulin satu-satu sesuai dengan batik dulu. Kayak misalnya aku lagi ngerasain apa. Akhirnya aku mencoba menemukan. Habis itu, oh ternyata Ayla tuh punya masalah lambung, punya misalnya sulit tidur. Akhirnya aku gimana dari kayak apa di batinku dulu. Habis itu masalah di. Nah, apa aku juga sebenarnya karena aku lagi staycation nih, aku suka lihat gitu sebenarnya di rumah tuh display kereta juga. Jadi aku ada yang buat kerja, lebih fokus, juga ada yang untuk intuisi, ya, chakra heart, udah gitu juga lebih grounded, lebih. Jadi itu sih yang secara estetik cantik untuk dipajang kan, kayak bentuknya tuh kayak irreversible gitu, kayak aduh kok cantik banget gitu. Jadi pengen untuk pajangan, untuk dekorasi gitu. Iya sih bener banget. Aku juga kayak awalnya kan, masa sih kristal bisa mempengaruhi mood kita? Kan kita Iya. percaya kayak percaya nggak percaya kan? Terus Iya. gimana kerjanya? Akhirnya aku sama kayak kakak aku yang bener-bener cari dulu di Google bagaimana cara kerjanya, dan awalnya tuh beli karena bentuknya cantik dulu aja gitu. Nanti Benar. efeknya kayak gimana ya rasain sendiri aja kan. Akhirnya aku pertama beli yang rose quartz dulu karena aku suka warna pink kan. Terus lama kelamaan kayaknya aku harus beli deh yang amethyst. Apalagi pas aku baca tuh kayak oh my god, di lokasi aku lagi ada yang nyetel musik dangdut, sorry. Apa apa Ini aku di pinggir jalan gitu kalau lokasinya. aduh Nah semangat. terus tuh akhirnya aku beli beberapa, dan aku ngerasa kayak nggak tahu gimana, cuma when I feel insecure atau aku overthinking, terus aku misalnya kayak naruh amethyst di tas aku atau cuma sekedar pegang-pegang aja tuh aku ngerasa bisa kayak energi yang ada di amethyst ini tuh kayak langsung ketransfer ke aku gitu. Apalagi aku kan orangnya cepet banget nyerap energi ya, mungkin karena aku juga belajar acting. Nah di saat kita belajar acting kan kita tuh dilatih untuk bisa menyerap energi orang lain, kayak menyerap lawan main kita. Makanya kalau lawan main kita bagus, pasti kita jadi lebih bagus karena kita bisa nyerap energi dia. Nah jadinya tuh pas aku mengoleksi kristal, aku jadinya kayak cepet banget menyerap energi yang ada di kristal ini. Jadinya setiap hari tuh aku kayak nggak bisa hidup tanpa kristal gitu. Pasti ada aja kristal apapun itu, entah di anting aku, entah di tempat minum. Makanya aku bikin Sina, karena aku percaya kayak kita setiap hari harus minum air putih, dan aku syuting harus setiap hari bawa tempat minum, apalagi lagi pandemi gini takut kan minum di gelas atau punya orang gitu. Makanya aku bikin ini tumbler. Terus hari ini aku lagi pakai yang clear quartz karena hari ini aku kerja kayak nggak abis-abis, aku ada 20 adegan hari ini, jadi kayak biar aku fokus aku pakai yang clear quartz. Iya, jadi aku tuh jadi kalau syuting tuh aku biasanya pakai yang clear quartz atau yang black onyx gini, karena kan yang black onyx kan lebih untuk ke fisik kita kan. Kalau yang clear quartz lebih yang untuk fokus gitu. Karena capek banget kan kak syuting gitu. Kalau kakak, kristal apa yang paling sering nemenin kakak tiap hari? Oke, aku sih sebenarnya ada beberapa kristal. Mungkin sebelum aku menceritakan apa yang paling sering menemani, mungkin aku ini dulu kayak ceritain dulu apa aku biasa kristal yang aku lakukan gitu. Jadi kan kalau cakra itu kan kita ada 7 warna. Ini dari berdasarkan pelajari ya. Cakra itu warna. Udah gitu from heart dan turun dan turun sampai bawah gitu. Warnanya ada shade colornya kan, kayak rainbow gitu. Warna itu ungu, biru, terus merah kuning, pink, kuning, gelap gitu. Sebenarnya warna-warna batu tersebut juga terintegrasi dengan warna cakra. Misalnya cakra itu kan ada ya kan, beberapa batu-batu lain kayak pink, amethyst kayak gitu tuh. Si warna-warna pink, warna yang cenderung merah itu biasanya letaknya ada di bagian sakral cakra. Nah, kalau misalnya kayak kuning, kayak itu tuh biasanya di perut. Nah, kalau warna-warna itu ungu kayak amethyst,
Hmm. Crown atau di third eye chakra, karena kan dia warna ungu habis itu. Nah, kalau misalnya yang paling sering menemani aku, ada beberapa nih yang favorit. Quartz sama kayak kamu, karena Hmm. sebenarnya it works every balance. Dia bekerja dari atas sampai bawah. Lalu keduanya adalah si rose, karena it works on my heart chakra. Itu kayak memberikan aku cinta dan kasih, ya nggak sih, kayak itu like love gitu, kayak wah gitu. Terus Iya. udah gitu aku ditemani juga sama aku lupa ya namanya. Ada satu yang warnanya ungu, wait, bukan amethyst, Amethyst? Oh, bukan. bukan, ada satu lagi fluorite. Nah, fluorite Oh. itu aku juga ditemani oleh fluorite untuk memberikan aku fokus sama kreativitas. Sama ada juga aquamarine. Aquamarine itu lebih Aku untuk juga suka. flow gitu ya, kayak Iya, buat iya. gitu, buat ketenangan. Nah, itu sih yang paling sering. Dan kan aku punya gelang yang itu yang aku butuhin, quartz, clear quartz, fluorite, ada aquamarine, sama ada satu lagi warna merah tuh aku lupa. Nanti kalau aku ini deh, aku ingat. Oh, dicampur semuanya gitu ya, Kak ya. Jadi dipakai terus dicampur. Kalau aku Yes. semua perhiasan aku pasti rose quartz, batunya pasti rose quartz gitu, cincin-cincin kecil rose quartz gitu. Jadi misalnya kayak oke, yang aku pakai rose quartz berarti tumblernya yang lain gitu supaya Iya. kayak kecampur gitu kan energinya. Apalagi kan kristal yang clear quartz kan juga bisa membersihkan energi kan. Dia kan bisa Yes. membersihkan energi dari kristal lain dan juga membersihkan kayaknya energi-energi yang nggak perlu ada di tubuh kita gitu. Benar. Makanya aku tuh nggak tahu kenapa ya, semenjak kayak ngoleksi kristal tuh jadi ngerasa lebih lebih positif aja gitu. Mungkin karena emang kita juga udah suges bahwa ini bawa energi baik buat gue. Jadinya kayak oke, energinya baik nih, energinya baik gitu. Karena kan juga dipengaruhi sama cara kita berpikir juga kan, Kak. Dan karena kita ngoleksi kristal, akhirnya kita jadi baca-baca, akhirnya kita jadi percaya bahwa energi yang alam kasih, semesta kasih itu baik untuk kita. Jadinya tuh we can start our day with positivity. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Yes, yes. Jadi tadi juga tambahan sih untuk si clear quartz, sebenarnya selain diri muda mention membersihkan, dia tuh juga memperkuat lagi fungsi dari kristal-kristal. Jadi misalnya nih kamu pakai 2 jenis quartz, berarti kita harus diimbangi nih clear quartz-nya. Mau pakai lebih dari kalau buat clear, supaya dia balance, bukan menetralisir sih, tapi dia justru berfungsi dengan baik gitu. Terus juga sebenarnya juga merasakan bahwa sebenarnya percaya nggak percaya sih ya teman-teman, aku mencoba perwakilan dari alam yang memberikan energi, dan juga tadi yang kamu share sih, kalau misalnya kita memulai melihat keindahan ya, ibaratnya tuh dia cantik, dan memberikan waktu untuk sejenak, memberikan waktu untuk jeda sejenak untuk menikmati. Aku sih kerasa banget, dan untuk menjalani hari itu jadi lebih tenang, jadi lebih tahu, dan juga terkadang kristal, tapi sebenarnya untuk lebih ke groundnya, jadi untuk mengingatkan sedang dalam meditasi, sedang hadir energiku masih kayak gitu. Dan lucunya aku juga ada beberapa kristal yang membantu aku tidur, dan juga ada bisa membuat aku pada saat tidur tuh aku ingat mimpiku tuh apa. Pernah gitu gak Serius? sih? Iya, kamu pernah gitu Aku gak sih? iya pernah gitu. Iya kan, aku pakai ametis tuh, kalau aku tidur pakai ametis, aku ingat mimpiku tuh apa gitu. Terus bangun-bangun kayak, mimpi gue tuh ini loh. Terus, tapi tidurnya lebih enak, bangunnya juga jadi lebih enak, seperti itu sih. Itu kayak kadang-kadang kayak lucu aja. Ada juga kristal yang membuat aku travel gitu. Jadi aku tidur tapi aku rasa seperti lagi ketemu orang banyak gitu, dan tapi jelas, kayak misalnya nih, kayak satu aku ketemu sama pria gitu, mau ngobrol, abis itu secara jelas gitu. Jadi itu lumayan menurutku. Aduh, seneng banget ya kalau ngomongin kristal tuh kayak nggak ada habis-habisnya kan. Karena kita Benar. semua punya apa ya, energi orang kan beda-beda. Jadinya menangkap energi si kristalnya itu juga beda-beda gitu. Kayak ada yang ngerasa tenang, ada yang ngerasa kayak lebih positif, ada yang ngerasa macem-macem gitu. Kalau aku Ya. ngobrol sama teman-temanku yang into kristal juga gitu.
Nah, aku mau memperkenalkan produk aku ya Kak, si Sina ini. Ya. Jadi si Sina ini seperti yang tadi udah aku omongin, ini tuh crystal infused tumbler gitu. Kenapa aku bikinnya tumbler? Maksudnya kalau kristal-kristal pajangan kan kayaknya orang udah banyak gitu ya. Tapi kenapa tumbler? Karena aku percaya si kristal ini juga bisa mentransfer energi ke molekul-molekul air. Dan ini juga ada penelitiannya tadi udah aku mention di Jepang, kalau air itu bisa dipengaruhi oleh emosi dan energi di sekitarnya. Sehingga kalau misalnya dibarengin sama kristal, energi baik kristal ini bisa merubah molekul-molekul air ini bentuknya jadi lebih bagus. Dan pernah ada juga penelitian air, terus dikasih emosi-emosi yang negatif gitu, atau air terus di sebelahnya speaker yang nyetel lagu-lagu yang liriknya menyakitkan atau musiknya besar gitu. Terus tiba-tiba pas diteliti, molekul air itu berubah bentuknya hampir mirip kayak sel kanker gitu. Sedangkan kalau molekul air yang dikasih kristal, dikasih energi baik, energi cinta, itu bentuknya tuh jadi kayak cantik banget, kayak bentuknya tuh kayak salju, kayak bentuk salju gitu bentuknya. Jadi molekulnya itu bisa lebih baik masuk ke dalam tubuh kita, dan aku percaya tubuh kita itu benar-benar magical banget diciptain sama Tuhan. Jadi apapun energi yang masuk ke tubuh kita itu pasti bisa diserap, pasti langsung diserap dengan baik gitu sama tubuh kita. Makanya aku juga percaya sama yang namanya alternatif penyembuhan gitu-gitu, salah satu termasuk dari kristal ini. Makanya aku memilih untuk mengeluarkan tumbler. Tapi selain tumbler sebenarnya aku juga ngeluarin scented candle. Jadi candlenya itu isinya ada oilnya gitu. Kakak punya juga ya? Ya, itu dia. Jadi scented candle itu wangi banget kan? Dalamnya itu ada essential oil. Yes. Ada essential oil lavender sama vanilla. Basically karena vanilla sama lavender bener-bener favorit aku banget. Lavender kan bisa bikin kita tenang, tidur kita juga nyenyak. Terus di dalamnya dikasih infused kristal yang rose quartz sama amethyst, karena rose quartz punya energi cinta, amethyst bisa mengurangi stres, bisa mengurangi overthinking. Jadi aku yakin banget kalau energi keduanya dicampur dengan wangi atau aroma dari essential oil yang pas, bisa bikin kita tenang banget. Karena aku tuh kalau tidur suka nyalain lilinnya, atau enggak pas lagi mandi di bathtub aku nyalain lilinnya, jadi pas mandi tuh kamar mandinya jadi wangi lavender sama vanilla. Terus dengan aku ngerasa kayak dengan energi yang baik gitu yang ada di dalam lilin itu. Dan aku seneng banget karena pas aku kira kan, aduh beneran gak sih aku pengen ngejual kristal ini, karena nggak banyak orang yang tahu tentang kristal, dan takutnya orang jadinya menganggap stigma-stigma yang negatif soal kristal kan juga banyak gitu. Aku takutnya itu terjadi gitu. Tapi ternyata kemarin pas launching yang amethyst udah sold out. Wah. Iya, jadi aku thank you. Jadi aku seneng banget. Oh, ternyata orang udah aware soal kristal, nggak yang kemakan sama berita atau stigma negatif soal kristal, dan udah tahu gitu soal kristal tanpa aku harus capek-capek mengedukasi lagi. Karena bener-bener kemarin launching tanpa aku yang edukasi terus-menerus, bener-bener cuma posting satu video gitu aja, ternyata orang udah excited banget. Mungkin karena orang tahu aku udah pakai ini sebelum aku launching gitu. Jadi mungkin orang bingung itu tumblernya ada apaan sih isinya gitu. Cuma basically aku senang banget akhirnya bisa punya produk yang bisa punya manfaat dan energi positif gitu di dalamnya, sehingga bisa nyampe ke rumah-rumah yang beli. Dan udah nyampe ke rumah kakak juga. Thank you so much. Makasih loh, aku juga senang banget diajakin hari ini, karena maksudnya pas aku diajakin kayak, wah Dewi mau kristal, aku langsung excited banget karena aku udah lama banget nggak ada tandeman ngobrol mengenai kristal, dan juga maksudnya there's a lot of things yang kita bisa share dan kita bisa obrolin mengenai kristal. Jadi I'm very excited to Suara kakak hilang barusan. Masih ada nggak suara? Oke, ada. Tadi sempat putus. Iya, jadi aku ulangin ya. Jadi aku senang banget sih, maksudnya this kind of products memang apa ya, aku membutuhkan. Dan pas aku lihat kayak, wah kamu ada opsi yang, aku rose quartz aku belum, aku udah punya. Nah pas kamu ada clear quartz dan juga ada yang obsidian, wow oke, kayaknya aku butuh cobain juga. Dan lilinnya ini kamu banget. Jadi pas datang kayak, ini pretty banget gitu. Jadi aku yang very happy. Kayak ungu pink gitu ya. Dan kayak pas wah ini rose sama amethyst, oke ini sih pretty banget. Itu makanya aku kenapa?
makanya aku seneng banget karena aku juga jarang nemu temen yang into kristal gitu. Jadi Ya. tiba-tiba aku kayak pas nge-stalk Instagram kakak, oh my god Kayla suka kristal gitu. I think we should email her right now to have a live session talking about crystal gitu. So thank Iya. you so much. Dan kenapa juga aku kayak maksudnya yang membedakan produk aku dengan yang lain, I really taking care of my crystal gitu. Bener-bener cara ngebersihinnya, terus sebelum kita kirim ke customer, itu kristalnya kita bersihin lagi, kita kita bersihin lagi pakai kristal, pakai clear quartz, terus pakai kita bersihin lagi bener-bener yang supaya energinya itu energi kristalnya nggak keganggu karena kan shipping itu pasti keganggu kan banyak energi-energi yang masuk di kristalnya, makanya sebelum kita kirim ke customer kristalnya kita proses lagi, kita bersihin lagi supaya energi kristalnya ini balik dan kualitas kristalnya ini bisa jauh lebih bagus gitu. Makanya aku seneng banget, so happy. Kayak aku paling happy pas launching ini tuh kayak akhirnya gitu. I can really talk about kristal karena aku juga nggak pernah yang bilang-bilang aku tuh lagi terapi kristal gitu-gitu kan, karena aku yakin orang pasti dengernya agak-agak kayak aneh, apaan sih terapi kristal, emang dia kenapa sih? Cuma now because of my product I can really encourage people to understand more about crystal dan take care about their mental health gitu, jangan disepelein. Kesehatan mental tuh jangan disepelein. Terus kalau ada orang yang curhat soal their mental health juga jangan diledekin karena mentality orang kan banyak yang kayak apaan sih lo sok-sokan anxiety, apaan sih lo sok-sokan ini, padahal itu memang yang benar-benar kita rasakan kan, cuma kadang orang yang nggak tahu itu jadinya ngerasa kayak kita tuh cuma cuma kayak lebay aja gitu, cuma melebih-lebihkan apa yang kita rasain aja gitu. Makanya buat yang nonton live ini, kalau kalian ikutin dari awal, benar-benar menjaga kesehatan mental itu is very important. Jangan pernah menyepelekan dan ngeledekin orang yang ngerasa down atau merasa ada something wrong sama mereka gitu. Terus buat kalian yang nggak tahu tentang kristal, tadi kita udah ngomongin banyak soal kristal. Semoga kalian abis ini bisa langsung baca-baca lagi. Banyak banget artikelnya di internet. So kalian bakalan tahu. Dan kalau mau coba ini, kalian bisa beli produk terbaru aku, Sina, di The Uplifter. Nanti abis ini akan aku share lagi Instagramnya The Uplifter. Thank you so much ya Kak udah nemenin live. Sama-sama, palingan aku mau ngobrol juga, mau kasih sedikit semangat buat teman-teman bahwa aku mau kasih tahu you're not alone dan juga every feelings valid. Jadi perasaan kita sebagai manusia itu valid. Jangan pernah kayak kan tadi seperti apa Prilly itu kayak misalnya lo baper banget sih, bukan baper, itu adalah emosi yang kita rasakan benar sebagai manusia gitu. Jadi kalau ini belum cerita yang pas, nggak apa-apa, ditulis aja, udah gitu mungkin teman-teman juga bisa berguna saat, dan yang penting kita semua sehat. Amin. Amin. Thank you so much Kak. It means a lot kalau udah ngeluangin waktu buat live kayak sama aku kayak gini. Thank you so much. Aku juga senang sekali. Semoga sukses terus ya. Semangat loh, kamu masih 20 ya. Iya, masih ada 20 lagi. Sampai malam banget pasti. But it's okay. I have this around me. Thank you ya Kak. Have a good day. Bye-bye.